Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan untuk pembahasan kita mengenai database. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk konsep penerapan database ya. Di video ini saya akan menerapkan secara basically ya untuk penerapan dari database itu sendiri. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas database itu ya adalah sebagai DBMS Database Management System ya. Jadi untuk menjalankan di BMS ini ya kita bisa menggunakan tools ya, bisa menggunakan MySQL, kemudian PostgreSQL ya, ada Oracle dan lain-lain ya. Ini kalau MySQL dan PostgreSQL ini open source ya, jadi kita bisa install gratis. Nah, ini untuk toolsnya di BMS. Nah, untuk menjalankannya kita harus menggunakan sintaks atau perintah yang namanya SQL ya, atau struktur query language ya. Nah, di mana untuk SQL ini dibagi dua. Yang pertama ada DDL, Definition Data Language. Untuk data language ini atau DDL ini, definition ini ya, itu ada create database, create table, drop table, alter table ya. Kemudian yang kedua ada DBML, Data Manipulation Language. Untuk sintaksnya nanti kita menggunakan select, delete, insert, dan update ya. Selanjutnya, untuk penerapannya, saya di sini menggunakan SEMPP ya. Kita bisa menggunakan tadi untuk penerapannya MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain ya. Tapi karena SEMPP ini lebih simple untuk konfigurasinya, baiknya kita menggunakan ini untuk tahap pelatihan atau praktis ya. Nah, kita bisa download untuk SEMPP ini di laman ini ya, https://www.apachefriend.org ya. Kita bisa akses langsung di sini. Sini saya tadi sudah download ya. Kita tinggal ketikkan saja di di browser kita ya. Kita bisa tinggal ketikkan di browser SEMPP ya. Kemudian kita download. Nah, kita sesuaikan dengan kita langsung ke menu downloadnya. Nah, ini kita download ya. Kita tunggu prosesnya. Nanti kalau sudah selesai kita download, langsung kita install ya. Installnya cukup sederhana ya. Ini tadi sudah saya install dan download ya, download dan install. Jadi tinggal di next, nanti ada beberapa tahapan nextnya, cukup sederhana ya untuk installnya. Nanti setelah selesai diinstal, kita open ya, yang sudah kita ini install tadi. Nah, di sini untuk defaultnya itu seperti ini ketika tampilannya ya, selesai kita install. Nah, setelah itu, yang perlu kita gunakan modulnya adalah Apache dan MySQL ini ya. Ini kita start ya. Setelah running ya, pastikan statusnya running ya, tidak ada error. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke CMD. Jadi untuk video ini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu untuk CLI-nya ya. Kita menggunakan command line. Nanti setelah itu di video selanjutnya saya akan menjelaskannya dengan GUI ya, dengan PHP MyAdmin-nya. Nah, kita masuk dulu ke path-nya SEMPP itu yang kita install. Saya installnya di C ya. Kita masuk SEMPP, kemudian MySQL, kemudian dia di folder bin ya. Nah, setelah kita masuk ke path-nya, kita akses MySQL-nya ya dengan perintah MySQL -u, ini user, kemudian root untuk aksesnya, kemudian -p atau parameter ya. Nah, default-nya si SEMPP ini dia tidak menggunakan password ya. Jadi langsung kita enter ya. Di sini kita sudah masuk ke MySQL-nya. Nama MySQL itu MariaDB. Kalau kita menggunakan MySQL ya, itu nanti nama
MySQL-nya di sini MySQL juga ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan beberapa perintah dasar ini ya. Dari create database, check database, drop database ya. Untuk create database, perintahnya create database ya. Kemudian untuk check database, perintahnya show database ya. Untuk drop atau menghapus, kita drop database ya. Nah, kita bisa langsung praktikkan. Misalnya kita create database universitas gitu ya, universitas titik koma. Sini sudah ada tadi ya. Saya drop dulu. Database. Atau kita buat create database kampus gitu aja ya. Tidak baku tapi. Saya hapus dulu. Database universitas. Ya, sudah saya hapus. Kemudian kita create database universitas titik koma ya. Kita bisa show databases. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi ini database yang kita buat ya. Kita bisa lihat nanti list-listnya apa saja. Nah, selanjutnya kita bisa hapus tadi ya dengan perintah drop. Nah, tidak usah saya hapus karena saya akan meneruskan untuk step selanjutnya. Nah, di sini ya, di sini ada setelah kita create tadi database ya, create database universitas ya. Nah, di universitas ini tentu ada mahasiswa gitu ya, ada dosen, selanjutnya ada karyawan dan lain-lain ya. Nah, untuk meng-create data-data ini kita menggunakan create table ya. Kita bisa menggunakan perintah ini ya, create table ya. Nah, nanti table ini untuk mahasiswa itu ya, ini contohnya kita create data mahasiswa. Nanti mahasiswa itu terdiri dari name ya, untuk field-nya, field name-nya, kemudian ini field name ya, seperti pembahasan saya sebelumnya, field name, kemudian ini data type ya, kemudian ini field size ya. Jadi untuk yang kita buat hanya 3 field-nya ya, ada name, kemudian ada nama, kemudian ada jurusan ya. Bisa dilihat untuk masing-masing data type-nya dan field size-nya ya. Kita lanjutkan ya. Jadi sebelumnya kita masuk dulu menggunakan perintah use universitas ini. Tadi kita sudah create database-nya ya. Selanjutnya kita masuk ke ini, ke database universitas. Perintahnya use universitas ya. Use universitas titik koma ya. Kita sudah masuk ini. Selanjutnya kita create tabelnya. Misalnya kita create tabel ini mahasiswa, bisa kita create tabel dosen, tabel karyawan, dan misalnya ada tabel ini artinya nanti untuk masing-masing ini ya, masing-masing entitas yang kita turunkan. Di sini kita buat terlebih dahulu create table data mahasiswa ya. Nah, yang pertama itu name ya. Jadi name. Kemudian di sini untuk data type-nya char, kemudian field size-nya kita buat misalnya name itu, biasanya kan name itu hanya 9 atau 8 ya, kita buat saja 10. Setelah itu kita tentukan. Jadi name itu seperti pembahasan saya sebelumnya ya, dia harus unik. Dan juga nanti kebutuhannya itu untuk name atau untuk apa, primary key ini artinya untuk relation-nya ya, untuk relational database-nya. Jadi untuk pendefinisian di sini not null, jadi tidak boleh tidak ada ya primary key ya. Kemudian selanjutnya untuk field name-nya nama ya, nama. Di sini untuk data type-nya itu kita buat varchar ya.
varchar. Ini panjangnya misalnya range-nya ya sampai 35 tadi ya. Kemudian jurusan ini untuk data type-nya juga varchar, kemudian 45 ya untuk fill size-nya. Tutup kurung lagi, titik 2, titik koma ya. Nah, kemudian kita enter ya. Nah, di sini sudah notifikasi query oke ya. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dengan perintah show table yang sudah kita buat. Table ya. Nah, di sini sudah ada table untuk data mahasiswa itu di database universitas ya. Tables in universitas. Nah, selanjutnya ya. Setelah itu kita bisa untuk manipulasi, artinya kita bisa delete, kita bisa insert ya. Nah, perintah selanjutnya ketika kita mau mencek format tabelnya ya. Untuk format table data mahasiswa ini. Kita bisa lihat ini sepertinya kurang ini. Kita bisa lihat data mahasiswa gitu ya, description data mahasiswa. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya untuk tabelnya, field name-nya, name, nama jurusan, kemudian data type-nya, karakter, varchar ya, kemudian primary key-nya adalah name ya. Selanjutnya kita mau mengubah misalnya ya, kita mau mengubah karakter name. Awalnya kita buat tadi 10 ya, kita mau merubah menjadi 20. Nah, kita bisa menggunakan sintaks di BML data manipulation language tadi ya, yaitu alter ya, alter, kemudian table data mahasiswa, kemudian modify ya, modify. Nah, data mahasiswa yang kita rubah itu misalnya name ya, di sini bukan ID tapi name ini ya. Ini name, karena yang mau kita rubah itu adalah name ya, name-nya yang mau kita rubah. Untuk fill size-nya ya. Jadi kita ketik di sini name. Nah, kemudian berapa yang mau kita rubah? Besar ya. Misalnya 15 gitu ya. Nah, kemudian tutup kurung dan titik koma. Dan kita enter ya. Kita pastikan query-nya oke dan tidak ada duplikat, record-nya juga 0, warning-nya juga 0 ya. Kita bisa lihat lagi. Tadi sebelumnya name ini untuk range karakternya itu 10 ya kita buat dan kita rubah menjadi 15 ya. Kita bisa lihat data mahasiswa ya. Nah, ini sudah berubah menjadi 15 menggunakan sintaksnya tadi, alter tadi ya. Kemudian kita mau memasukkan data, jadi name, nama, jurusan, ini kan belum ada yang punya mahasiswa itu ya. Kita bisa masukkan name-nya berapa, namanya siapa, jurusannya apa gitu ya. Misalnya di sini saya contohkan ini ya, untuk namanya, kemudian ini name, namanya, kemudian ini untuk jurusannya. Perintahnya itu ya, insert. Jadi ini perintah sintaks SQL untuk di BML, di ML juga ya, data manipulation language ya. Insert ya, insert. Kemudian into data mahasiswa ya, data mahasiswa. Kemudian kita definisikan ya, kita masukkan name, kemudian nama, jurusan, tutup kurung ya. Nah, nilainya atau apa yang mau kita masukkan dari name, nama, dan jurusan value ya, values. Kemudian buka kurung,
kutip 2 ya, namanya NIM ya, NIM-nya misalnya A0019, namanya misalnya saya buat Benazir Arsy Damanik gitu ya. Ini jangan lupa juga ya, tanda petik 2 ini. Kemudian untuk jurusannya misalnya kesehatan masyarakat ya, kesehatan masyarakat, tutup kurung titik koma ya. Nah, di sini pastikan juga notifikasinya query OK ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk yang sudah kita insert ini tadi ya, kita bisa menggunakan select ya, tanda bintang from data mahasiswa titik koma ya. Ini sudah ada ya untuk namanya, NIM, nama jurusan ya. Nah, misalnya kita mau mengganti pindah jurusan ini untuk Benazir Arsy Damanik ini ya. Misalnya dari kesehatan masyarakat pindah jurusan. Jadi di database itu ya kita bisa lakukan perubahan ya dengan melakukan sintaks update ya. Kita bisa update, kemudian data mahasiswa, set jurusan ya, mau kita rubah jurusan sama dengan tanda petik ya, kesehatan masyarakat ya. Oh, langsung ya, ini kita rubah misalnya kedokteran mata ya, tanda petik ya. Kemudian where NIM-nya ya, disertai dengan NIM-nya ya, biar jangan duplikat ataupun salah data kita ya. NIM sama dengan tanda petik, NIM-nya tadi 0A0019 tanda petik ya, kemudian titik koma. Nah, di sini kita pastikan untuk notifikasinya oke ya, untuk change-nya 1 ya. Selanjutnya kita bisa lihat lagi untuk perubahan yang sudah kita lakukan dari jurusan tadi di awal kesehatan masyarakat ya, sudah berubah menjadi kedokteran mata. Itu ya. Jadi untuk selanjutnya kita bisa menghapus tabel ya. Jadi untuk menghapus tabel ini ya, data mahasiswa ini kita bisa menggunakan sintaksnya itu delete ya. Delete from data mahasiswa ya, where NIM-nya ya, NIM-nya sama dengan ya, NIM-nya A0019, jangan lupa titik koma, kemudian kita enter ya, kemudian bisa kita lihat lagi, sudah tidak ada ya untuk data ini tadi, sudah kosong, karena sudah kita hapus ya, dengan perintah delete from tadi ini ya, delete from ya, seperti itu ya. Jadi kalau tabelnya juga mau kita hapus, kita tinggal drop table ini ya. Kita lihat dulu terlebih dahulu soal tables ya. Nah, ini tablesnya ya, data mahasiswa. Kita bisa menggunakan drop table data mahasiswa. Kita bisa lihat lagi soal tables juga sudah tidak ada ya. Nah, ini untuk dasar perintah dari MySQL ya, di mana terdiri dari dua tadi ya, DDL dan DML. Ini untuk basicnya, silakan bisa dieksplor ya. Di video selanjutnya saya akan menggunakan GUI-nya ya, untuk melakukan beberapa perintah DDL dan DML ini ya.
untuk pembahasan kita di database. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.